Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang link 32 ya. Ini. Kita akan membahas link 32. Link 32 ini merupakan sebuah microcontroller ya. Sebenarnya basicnya ini menggunakan ESP32. Cuma ini sudah di branding atau dibuat lagi atau dikemas sedemikian rupa sehingga dijadikan dari produknya Antares ya, anak perusahaan dari Telkom nih. Link 32 Antares. Nah, kalau dilihat ya di bagian sini, di bagian chipnya itu menggunakan ESP32. Nah, ini sudah bisa WiFi dan ya kurang lebih sama dengan Arduino juga ya, Arduino Uno. Nah, untuk menggunakan link 32 ini kita bisa langsung menggunakannya, cuma karena kebetulan di sini kita di kitnya itu kita mendapatkan dalam paket pembeliannya kita mendapatkan sebuah board lagi ya, ini training seal, di mana di dalamnya sudah ada relay, kemudian ada sensor suhu DHT11, kemudian ada LED dan ada push button juga. Mungkin untuk pengenalan dulu aja kali ya. Jadi ini training seal, ini link 32. Nah, kalau training seal ini penggunanya nggak bisa sendiri, tetap dia butuh microcontroller. Makanya ini sudah jadi satu pasangan gitu kan. Ini ada pin atau kakinya, kemudian ini ada pin untuk dipasangkan atau dimasukkan. Nanti tinggal disamakan gini. Nah, ini sudah berhasil dipasangkan, jadi tinggal langsung dikencengin aja. Nah, ini. Jadi board utamanya yang link 32 ya. Link 32 ini di bawah, kemudian training seal-nya di atas. Jadi kita udah bisa langsung mencoba mengkonfigurasi atau mempraktekkan itu sensor-sensor yang sudah ada terintegrasi di training seal-nya. Seperti tadi sensor suhu, ada relay dan ada LED dan push button juga. Kemudian ini link 32 ini kita bisa program menggunakan laptop atau komputer ya, aplikasinya sama yaitu Arduino. Nanti board disesuaikan aja, boardnya dipilih ESP32 ya, dev modul kalau nggak salah. Ini udah dilengkapi port. Karena link 32 ini cukup bagus ya, dia portnya sudah menggunakan Type C gitu. Jadi bisa langsung di sini, nanti yang ininya ke laptop atau ke komputer, atau bisa juga di program menggunakan HP bisa juga ya. Jadi kita butuh USB OTG. Nah, tergantung HP-nya nanti, kalau misalkan HP-nya Type C maka ya butuh OTG ya, yang Type C juga. Kalau micro B ya berarti butuh OTG micro B juga. Jadi tergantung HP-nya. Nanti tinggal disambung aja ke sini dan ininya ke HP. Untuk di HP-nya nanti menggunakan aplikasi Arduino Droid dan boardnya ya tinggal disesuaikan pakai ESP32 dev modul gitu ya. Kemudian ini ada beberapa port lagi. Ini untuk power DC 12 volt. Kemudian ini untuk antena ya, sebenarnya dibekali antena lagi ya. Jadi tinggal nanti disambung sini karena link 32 ini sudah ada wifi-nya. Itu. Kemudian selain ini ada juga motor servo. Ya, motor servo ini mereknya IMAX E50 S08MA 2 analog servo. Ini metal ya, cukup kuat juga. Kemudian selain itu, oh ya, ini motor servo ini termasuk ke dalam aktuator. Jadi dia penggerak. Ini di sini ada roda gigi gitu ya. Kita nanti bisa pasangkan ini di sininya. Nanti pengaplikasiannya bisa dibuat untuk
palang pintu otomatis atau gerbang otomatis seperti itu. Kemudian ada ini juga proximity sensor ya. Ini sensor jarak ya, sensor jarak, proximity sensor. Jadi dia bisa mendeteksi suatu objek ya, bisa mendeteksi suatu objek yang berada di depannya dalam jarak tertentu gitu. Tapi harus lurus objeknya. Kalau misalkan melenceng begini ya, objeknya di sini nggak bisa. Jadi harus benar-benar lurus gitu. Pengaplikasiannya nanti ya bisa dikombinasikan ini ya, antara relay kemudian proximity sensor dengan motor servo, ini bisa saling dikombinasikan ya. Kemudian selain itu juga kita ada solenoid valve ya. Ini solenoid valve dengan spek pressure-nya 0,02 sampai 0,8 MPa. Kemudian powernya 4,8 watt dengan 12 volt DC. Nah, ini bisa digunakan untuk keran otomatis gitu ya, atau untuk penyiram tanaman atau kebun otomatis gitu ya. Cuma kalau dilihat di speknya ini untuk penggunaannya, dia butuh pressure antara 0,02 sampai 0,8 MPa gitu. Jadi kalau saya baca di internet gitu ya, ini butuh tekanan air yang besar, atau dia harus dipasang di dalam wadah air yang wadah airnya tersebut sekiranya tingginya 2 meter kurang lebih. Intinya butuh pressure ya, walaupun ini namanya keran otomatis gitu kan, dia butuh pressure. Ini aktuator juga. Nanti dia dapat input dari mana ya? Semuanya tetap dikombinasikan dengan otak utamanya ya, atau microcontrollernya di sini ya. Misalkan nanti dikombinasikan dengan proximity sensor ya, bisa dijadikan sebagai keran otomatis gitu. Jadi proximity sensornya mendeteksi objek, kemudian dimasuk ke microcontroller, diproses, kemudian solenoid valve-nya membuka katup dan airnya keluar gitu. Pokoknya semua di sini bisa dikombinasikan ya. Selain 3 device ini, selain 3 perangkat ini, nanti masih banyak lagi ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya mungkin kita akan coba membuat rangkaian sederhana atau sistem otomasi sederhana, yaitu menyalakan lampu secara otomatis gitu. Jadi lampunya akan menyala dan mati secara otomatis gitu ya. Nanti kita tunggu di video berikutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.